Kita ke informasi lainnya pemirsa, pasca bencana tanah longsor yang menimbun satu kampung di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, para korban kini mengungsi di pos lintas batas negara Serasan. Sedikitnya ada 210 pengungsi dan 7 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi. Bencana tanah longsor terjadi di Kampung Genting, Desa Pangkalan, Kecamatan Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Intensitas hujan tinggi selama sepekan terakhir diduga menjadi penyebab terjadinya tanah longsor di kawasan ini. Satu perkampungan warga pun rata dengan tanah. Menurut Bupati Natuna Wan Siswandi, sebanyak 50 warga terkubur, sementara 7 korban tewas berhasil dievakuasi. Para korban langsung dievakuasi ke pos lintas batas negara Serasan. Izin, makasih atas waktunya. Saya informasikan bahwa memang tadi siang, sekitar lebih kurang jam 13, jam 1 siang. Nah, kita dapat informasi di Kecamatan Serasan, di Kampung Genting, itu ada musibah gunung longsor, gunung Jemenang. Nah, begitu dapat informasi, kami tadi rapat langsung dengan teman-teman Forkompinda untuk bergerak ke Serasan. Dan saat ini sebanyak 210 korban mengungsi di PLBN Serasan. Peristiwa longsor ini mengejutkan para korban. Pasalnya sebelum kejadian naas itu korban mendengar bunyi ledakan dan disusul longsor. Ada kan, jadi ada orang panggil dong, lari. Bagi saya kan cat apa nih, lari sejalan kan. Jadi saya pun berserah diri lah kalau itu kan. Sampai ke bawah sakit, itu dia bahkan habis. Rumah Bapak kena? Kena gitu Pak, itu. Bukan masih ya, banyak gitu kan. Tapi di kampung. Selain mengakibatkan 7 orang meninggal dunia, puluhan warga terluka dirujuk ke Pontianak menggunakan kapal laut KM Bukit Raya. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 47 warga dilaporkan hilang usai bencana tanah longsor yang menimbun satu kampung di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada Senin siang lalu. Hingga saat ini pemirsa, tim SAR gabungan terus dikerahkan untuk melakukan pencarian dan proses evakuasi korban. Kita akan membahas lebih dalam terkait dengan peristiwa longsor di wilayah Kabupaten Natuna, serta secara keseluruhan kondisi cuaca dan juga iklim di wilayah Natuna dan juga sekitarnya. Bersama dengan Kepala BMKG kelas 3 Ranai Natuna, Bapak Feriomex Huta Galung. Selamat sore Pak Feriomex. Selamat sore Mbak Pani. Baik, Pak Ferry saat ini berada di Jakarta atau di Natuna kalau boleh saya tahu? Di Natuna Mbak. Baik, kondisinya atau cuacanya saat ini seperti apa Pak sore hari ini? Ya, untuk sore hari ini memang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Ranai Natuna dan juga khususnya untuk wilayah Serasan, Subi, Pulau 3 juga masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, Mbak. Oke, kalau misalnya dari prediksi BMKG ini yang menyebabkan cuaca cukup ekstrim, bisa kita katakan ekstrim begitu ya Pak Ferry, berhubung juga menyebabkan beberapa bencana alam termasuk longsor di beberapa wilayah dan juga bahkan menimbulkan korban jiwa. Ini disebabkan oleh apa Pak? Ya, kalau dari sisi meteorologisnya kita bisa melihat bahwasannya ada pertumbuhan tekanan rendah di wilayah barat laut Pulau Kalimantan atau berada tepat di dekat Pulau Serasan. Nah, dengan adanya tekanan rendah ini memang mengakibatkan adanya konvergensi pertemuan dua massa udara, kemudian adanya belokan angin yang tepat berada di Serasan dan juga di wilayah Natuna. Nah, ini mengakibatkan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup masif sehingga memang dari tanggal 1 Maret 2023 hingga hari ini konsentrasi awan memang berada di wilayah Natuna, khususnya di wilayah Serasan, Subi, dan Pulau 3. Akan ada pergerakan nggak Pak dalam waktu dekat? Ya, maksudnya pergerakan awannya kembali ya Mbak ya? Betul. Ya, pertumbuhan awan masih berpotensi kami prediksi hingga tanggal 9 Maret nanti Mbak. Dan potensi hujannya dengan intensitas ringan hingga lebat mungkin terjadi pada pagi hingga malam hari. Oke, di wilayah mana saja Pak yang patut diwaspadai?
yang patut diwaspadai memang ada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Subi, Serasan, dan Kecamatan Pulau Tiga, sekaligus juga Kecamatan Midai. Dan memang untuk Pulau Bunguran atau yang kita sebut juga Kota Rana itu juga masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di pagi hingga malam harinya, Mbak. Kalau melihat kondisi wilayah masing-masing yang tadi berpotensi akan mendapat dampak terbesar dari cuaca ini, Pak Ferry, potensi bencana apa saja yang ya katakanlah bisa diwaspadai begitu oleh warga dan juga tentunya pemerintah setempat agar bisa melakukan mitigasi? Ya, potensi bencana hidrometeorologi pertama yang akan kita waspadai adalah angin kencang. Memang posisi pada saat ini angin cukup kencang berkisar antara 10 sampai 20 knot atau 20 km per jam hingga 40 km per jam. Arah anginnya dari utara hingga timur dan juga potensi genangan air atau banjir, baik banjir rob untuk seluruh pesisir dari pantai di wilayah Natuna, kemudian genangan air yang berada di daratan, kemudian adanya longsor susulan atau longsor baru yang mungkin berpotensi terjadi di wilayah Subi, Pulau Tiga, Midai, dan Pulau Panjang. Oke, Pak Ferry tadi menyebut dampak ini atau katakanlah cuaca ekstrim ini adalah dampak tidak langsung dari, koreksi saya kalau saya salah, bibit siklon tropis 98S atau 98S. Kalau boleh tahu karakteristiknya seperti apa ya? Ya, karakteristiknya memang pertumbuhan awan yang cukup masif, ya cukup tebal, dan memang awan-awan CB-nya cukup intensif terjadi, dan pertumbuhan awannya itu berlangsung cukup panjang, dan waktu hujannya durasinya juga cukup panjang, intensitasnya juga cukup sedang hingga sangat lebat, dan kemudian juga angin kencang yang ditimbulkan dari pertumbuhan awan-awan CB, dan memang pada saat ini memang masih memasuki masa peralihan dari musim utara di wilayah Natuna. Apakah ini memang sudah biasa gitu atau common terjadi setiap tahunnya atau setiap tadi ada perubahan atau peralihan musim begitu, Pak? Ya, kalau dikatakan perubahan dan peralihan musim memang wilayah ini cukup sering terjadi setiap tahunnya, apalagi memasuki musim utara memang akan terjadi hal seperti ini. Tetapi kali ini memang ada cukup anomali karena memang pertumbuhan awannya cukup masif sekali dan intensitas hujannya sudah cukup ekstrim juga, Mbak. Oke, lebih ekstrim daripada tahun-tahun atau kali-kali sebelumnya begitu ya Pak Ferry? Iya, betul. Baik, Pak Ferry, kalau dari Jakarta Tropical Cyclone Warning Center atau TCWC ini juga katanya semacam rutin melakukan pemantauan bibit-bibit dan juga siklon tropis yang berdampak dalam atau pada potensi cuaca di sekitar wilayah Indonesia, dan tentunya ini juga pastinya menjadi sebuah pemantauan sendiri oleh BMKG. Jangka waktu dari kapan sampai kapan, Pak? Dan juga berapa banyak akan ada tadi pertumbuhan bibit-bibit atau siklon tropis ini? Ya, kalau pertumbuhan bibit siklon tropis memang kita harus waspadai 7 hari ya, Mbak. Dalam 7 hari ini memang terjadi di Natuna ini dari tanggal 1 Maret itu hingga hari ini memang pertumbuhannya itu cukup masif sekali, dan kami berharap juga masyarakat bisa melihat informasi yang kami berikan. Nah, untuk bibit siklon tropis ini memang bisa bertahan, dan ini agak memang sedikit anomali, harusnya bisa bertahan dia lebih dari 3 hari. Dan ini memang sudah lebih dari 7 hari, Mbak. Baik, lagi-lagi ini anomali Pak Ferriomex ya, tapi saya harap ini juga atau tentunya BMKG sendiri berharap ada langkah-langkah mitigasi yang tepat dari pemerintah daerah setempat supaya kita bisa meminimalisir terjadinya bencana yang tentunya dikhawatirkan akan menciptakan korban jiwa. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Pak Ferriomex Hutagalung selaku Kepala BMKG Kelas 3 Ranai Natuna telah bergabung bersama kami dalam MNC News Now. Sehat selalu Bapak, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Fani, sehat selalu. Sama-sama. Ya pemirsa, 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilaporkan ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik. Informasi selengkapnya setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami.